Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak. Salam sejahtera, salam sehat untuk rekan-rekan semua. Kembali lagi kita bersama channel seputar ternak. Untuk menjadi peternak yang mandiri, kita sebagai peternak harus pandai-pandai dalam mengatur biaya pengeluaran, terutama untuk masalah pakan. Memanakan biaya pengeluaran pakan itu sangat penting bila kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari ternak peliharaan kita. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memfermentasi ampas kelapa agar bisa dijadikan pakan ternak, dan bahan apa saja yang kita butuhkan. Sebelum itu, coba kita bahas terlebih dahulu apa itu ampas kelapa, dan apa saja kandungan di dalamnya. Ampas kelapa merupakan limbah atau sisa-sisa dari kelapa parut yang sudah diambil santainya. Ampas kelapa cukup bagus bila digunakan untuk pakan campuran ternak kita, dengan catatan kita tahu batas penggunaannya. Karena bila berlebihan akan berdampak kurang bagus untuk ternak kita. Kalau berdasarkan riset di berbagai lembaga, ampas kelapa ini mengandung banyak sekali nutrisi, diantaranya serat kasar sekitar 14,6%, kadar lemak yang cukup tinggi sekitar 35,3%, protein 9,0%, karbohidrat 49%, serat pangan larut 4,9%, dan serat pangan tidak larut sekitar 29,7%. Melihat kandungan nutrisi yang cukup bagus dan begitu banyak, maka cukup bagus bila ampas kelapa ini kita jadikan bahan campuran untuk pakan ternak kita, apalagi bila kita fermentasi. Nah, rekan-rekan sobat ternak, kembali lagi kita membahas soal bagaimana cara fermentasi ampas kelapa dan bahan apa saja yang diperlukan agar hasilnya maksimal. Untuk melakukan fermentasi ampas kelapa, bahan yang kita perlukan tentu saja yang pertama adalah ampas kelapa
sebagai bahan utama kita. Dedak atau bekatul sebagai media untuk fermentasi. Dengan perbandingan 1 sampai 1,5 berbanding 10. Maksudnya dalam setiap 10 kg ampas kelapa kita butuh antara 1 sampai 1,5 dedak atau bekatul sebagai media fermentasinya. Gula pasir sekitar 3 sampai 4 sendok makan. E4 sebagai formula fermentasinya. Dan air secukupnya. Untuk membuat ampas kelapa fermentasi, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat air fermentasinya dulu. Caranya seperti biasa, air kita berikan gula pasir, lalu kemudian kita tambahkan E4 cukupnya saja, mungkin sekitar antara 4 sampai 6 tutup botol lah, lebih juga tidak apa-apa. Cukup tutup ini aja agar tidak terlalu boros. Tutup ini sekitar 4 sampai 6 tutup ini. Jangan lupa kita aduk-aduk. Kalau sudah, lalu kita diamkan selama minimal 15 menit. Sebenarnya kalau ampas kelapa itu lebih bagus lagi kalau fermentasinya menggunakan ragi. Hasilnya akan lebih maksimal. Berhubung kita tidak punya ragi, jadi kita pakai E4 saja. Sambil menunggu air fermentasinya siap, ampas kelapa kita angin-anginkan dulu sekitar 1 jam agar tidak terlalu lembab dan hasil fermentasinya pun bisa bagus. Nah, kalau sudah 1 jam, selanjutnya kita taburkan dedak atau bekatul pada ampas kelapanya. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Baru setelah itu kita berikan air fermentasi yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan benar-benar telah tercampur. Untuk takarannya, karena kita menggunakan sekitar 17 kilo ampas kelapa, maka kita dedak atau bekatulnya menggunakan 3 sampai 4 kilo. Jadi perbandingannya sebenarnya itu perbandingan
10:1 sudah cukup. Tapi agar lebih maksimal kita pakai 3 kilo untuk dedak atau bekaturnya. Kita aduk-aduk agar bahannya tercampur. Bisa dilihat belum apa-apa saja ayamnya sudah lahap. Kalau dedak dan ampas tahunya sudah tercampur, tinggal kita berikan air fermentasinya. Kita berikan secara merata. Jangan lupa sambil kita aduk-aduk terus agar bahan benar-benar tercampur dengan merata. Jika semua bahan sudah tercampur seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam wadah fermentasi. Kalau sudah, ampas kelapa ini tinggal kita tutup rapat, lalu kita diamkan selama 6 hari ya. Agar mencapai hasil yang maksimal, ampas kelapa ini kita diamkan selama minimal 6 hari. Dan selama proses fermentasi usahakan wadah jangan sampai terbuka. Pokoknya kita tutup rapat, biarkan mikroorganisme dari E4 bekerja secara maksimal dalam melakukan proses fermentasi. Kalau sudah 6 hari, ampas kelapa bisa kita gunakan, dengan catatan bila untuk unggas pemberiannya cukup antara 15 sampai 25% saja. Karena kalau berlebihan maka dampaknya bisa kurang bagus untuk pencernaan unggas. Karena ampas kelapa ini mengandung serat pangan tidak larut yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 29%. Rekan-rekan sobat ternak, begitulah tata cara fermentasi ampas kelapa dan bahan apa saja yang kita perlukan, serta bagaimana cara penerapannya untuk pakan ternak kita.
Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua dalam mengembangkan ilmunya dalam beternak. Terima kasih telah menyaksikan channel seputar ternak, dan sampai bertemu pada video-video peternakan lainnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak muda, salam peternak mandiri, salam seputar ternak.